Sekarang kita akan mempelajari subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 6. Coba kamu perhatikan kembali video peragaan cerita kancil dan buaya berikut ini. Krukukukuk, krukukuk, krukukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu, namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran tugas penerima tamu sekolah, bertugas memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Peran kepala sekolah, bertugas mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Peran tukang kebun sekolah, bertugas menjaga atau merawat kebersihan sekolah seperti ruang-ruangan sekolah dan halaman. Peran penjaga sekolah, bertugas menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Peran petugas perpustakaan, bertugas memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Coba perhatikan. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini.
Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Tanah A yang ditanami tomat sama dengan 7/16. Tanah B yang ditanami sayur bayam sama dengan 3/16. Tanah C yang ditanami cabai sama dengan 2/16. Tanah D yang ditanami bunga sama dengan 4/16. Bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan sebagai berikut. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan 4/16. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?